Church Builders, welcome home! Wow, Voltagers masih excited banget buat ibadah hari ini, ya kan Yumi? Pasti dong. Wih, ngomong-ngomong, ini kan lagi Mei nih. Emang habis ini lagi masa-masa ujian ya Yumi? Oh ya, gimana guys ujiannya? Wih, aku sih habis ini akan ada ujian guys. Kalau kalian juga ya. Kalau gitu jangan lupa ya rajin belajar dan jangan lupa serahkan sisanya kepada Tuhan. Nah, kalau gitu kayaknya habis ini ada acara spesial nih. Tahu nggak itu apa? Ada acara apa, Cap? Nah, yaitu Before 30 Kids kan dengan tema The Builders. Wow, itu akan diadakan tanggal 26 sampai 28 Juni di BDI guys, di Bukit Doa Immanuel. Wow, kamu sudah daftar nggak Yumi? Aku sih sudah, Cap. Aku juga sudah nih, apalagi ini kan temanya keren. Dan apalagi pastornya juga keren-keren nih. Emang ada siapa aja Yumi? Oh, ada Pastor Philip, Pastor Papa, pokoknya seru banget nih. Wih, iya ya, pasti seru banget ya. Kayaknya nanti kayaknya nanti ada teman-teman yang akan ajak teman CG Kids nih guys ke Before 30 Kids Camp-nya. Emang CG itu apa ya Yumi? Oh, CG Kids adalah kelompok sel di mana kita bisa bertumbuh bersama teman-teman kita di dalam Tuhan. Wih, emang di dalam CG ada apa aja Yumi? Oh, di dalam CG kita bisa bermain games, PAW, dengerin firman, pokoknya seru nanti. Wih, emang kamu sudah ikut gak Yumi? Aku sih sudah. Wih, aku juga sudah nih. Dan buat teman-teman yang belum ikut, ayo guys, scan QR code di bawah sini ya guys. Kayaknya ibadah voltage-nya ada banyak nih. Ada berapa ya Yumi? Oh, ada 3 nih. Apa saja, Dad? Nah, ada di barat, timur, dan selatan guys. Untuk di barat, di rooftop, di timur, di PJM, dan di selatan, di MCC. Nah, buat barat dan timur, di rooftop dan PJM, mulainya jam 1 siang guys. Buat di selatan, di MCC, mulainya jam 5 sore guys. Jadi jangan khawatir guys, kalian yang perumahannya di timur atau di selatan, kalian bisa ikut yang di PCM dan MCC. Yumi, tadi aku juga lihat nih ada teman-teman itu loh yang bawa amplop putih ke dalam ruang ibadah ya. Emang buat apa? Oh, amplop itu adalah amplop persembahan, yaitu bagian dari penyembahan. Nah, untuk voltagers yang ingin memberikan persembahan bisa langsung scan QR code yang ada di bawah ini ya guys. Wih, oke nih. Kalau gitu kayaknya voltagers sudah excited banget buat ibadahnya. Kalau Iya gitu, dong. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kita sudah bisa berkumpul bersama dalam hadirat-Mu. Kau berkati agar kita bisa mendengarkan PAW dengan baik dan kita juga bisa mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Everybody shout Jesus! Let's go!
you're the oxygen for my soul. I've got everything I need. Amen. Won't stop lifting up your name forever. Amen. My heart's overflowing. You're never gonna fail. I've got everything I do. Ready to jump. Jesus, you're the oxygen for my soul. Whoa. I've got everything I need. Jesus, you're the oxygen.
segenap firman-Mu, segenap firman-Mu menerangi jalanku, memberi kekuatan dalam jiwaku. Ada dua tangan sama-sama dengan Yesus, Kaulah jawaban, bersamamu Tuhan selalu menang. Hadapi semua, Kau yang setia. Dapat disenangi ya Tuhan, dapat kediaman-Mu. Jiwa kami merindukan pelataran-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. We come to worship You. Semuanya bisa bangkit bersama-sama. Diam di bait-Mu, menikmati
hadirat-Mu, bahagiaku penuh Yesusku. Kau kerinduanku, ku rindu Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh Yesusku. Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh Yesusku. Kau kerinduanku, agar kau datang bersama-sama katakan, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh.
akan selalu mengangkat untuk meninggikan Engkau. Angkat tanganmu voltage sama-sama, tinggikan Dia. God of my forever.
hidup dalam tuntunan-Mu. Kami ingin hidup dalam hadirat-Mu ya Bapa. Roh Kudus, jangan jauh-jauh dari kami. Kami mau selalu melekat dengan Engkau. Karena dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada kasih yang tanpa batas. Ada sukacita, damai, sejahtera yang gak bisa kami cari di dunia ini ya Bapa. Hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Roh Kudus tuntun kami supaya kami bisa mengenal dan mengerti apa itu isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa atas pujian dan atas hadirat-Mu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hai semuanya, tahukah bahwa ketika manusia itu diciptakan, kita itu tidak pernah diciptakan untuk seorang diri saja. Makanya Tuhan itu kirimkan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita masih kecil, waktu kita pertama kali lahir, Tuhan itu berikan keluarga dalam hidup kita. Tapi seiring kita beranjak dewasa, kita bertemu di sekolah, bertemu teman, di tempat les kita juga ketemu sama teman. Ternyata semakin sedikit waktu yang kita luangkan bersama keluarga, tapi semakin banyak kita punya waktu dengan teman. Coba kalau kalian pikir satu harinya kalian 24 jam, hampir separuh lebih kita itu habiskan di sekolah ataupun di tempat les. Bersama dengan orang-orang yang bukan keluarga kita, teman-teman kita. Kalau kita pulang ke rumah, dipotong ada lagi jam tidur. Jadi kita ketemu dengan teman mungkin lebih banyak daripada kita bertemu dengan keluarga kita. Nah, apakah dari sekian banyaknya teman di sekolah, pasti juga ada teman-teman tertentu yang menjadi close friend-nya kita, yang kita lebih cocok, yang menjadi best friend-nya kita. Nah, tapi hari ini kakak itu mau membawakan firman tentang bagaimana cara kita itu bisa bijaksana memilih teman. Hah, kenapa? Masa kita harus pilih-pilih teman? Coba kita baca dulu ya ayatnya di Alkitab, di Amsal 18 ayat 24. Yang sudah siap Alkitabnya boleh dibuka, Amsal 18 ayat 24, kakak bacakan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi ada nih teman-teman kita yang ketika kita itu dekat sama mereka justru malah membawa kita celaka atau jauh dari Tuhan. Tapi demikian pula sebaliknya, ada orang sahabat itu yang lebih karib, bahkan lebih dekat daripada saudara kandung kita sendiri. Nah, gak hanya itu, di 1 Korintus 15 ayat 33 juga dikatakan janganlah kamu sesat. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi Alkitab pun mencatat bahwa ketika kita berada di dalam lingkungan yang salah, berteman dengan orang-orang yang salah, dekat dengan orang-orang yang salah, ternyata itu akan merusakkan pribadinya kita. Itu akan mempengaruhi kita. Nah, tapi pertanyaannya bukannya, Kak, Yesus itu ngajarin kita supaya enggak pilih-pilih teman. Kita harus mengasihi semua orang. Yesus sendiri berkata, bukankah aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa? Kalau anak itu enggak baik, masa aku harus jauhi, Kak? Nah, prinsipnya itu seperti ini. Firman Tuhan itu tetap benar. Dalam Matius 22 ayat 39, ini hukum yang terkenal sekali, kakak yakin kalian juga tahu gitu ya. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita bilang tentang orang lain, mengasihi orang itu wajib, itu prinsipnya. Dikatakan kasihilah sesamamu itu enggak ada kayak sesamamu yang baik aja ataupun sesamamu yang seperti ini, enggak ada syaratnya. Tapi Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita sama semua orang itu mengasihi, kita harus mengasihi tanpa terkecuali. Tapi siapa yang kita dengarkan atau kepada siapa kita membuka diri kita, itu yang perlu kita perhatikan. Itu yang kita perlu hati-hati, karena kalau kita salah mendengarkan atau kita salah membuka diri kepada orang yang gak benar, justru kebenaran yang kita tahu itu malah salah, kita malah terjerumus dalam dosa ataupun pergaulan yang salah. Nah, kakak itu punya tips praktis bagaimana
kita itu gimana caranya kita bisa memilih teman mana yang kira-kira kita harus ngasih semua orang, tapi gimana cara pilihnya. Nah, ada yang namanya circle of friends dalam hidup kita. Circle of friends itu seperti ini. Kakak gambarin ya, dalam hidup kita itu kita harus punya lingkaran pertemanan seperti ini. Jangan semua teman itu menjadi satu. Nah, ini tuh lingkaran circle of friends-nya kita. Semakin dalam, semakin intim ini, semakin kita itu membuka diri sama orang itu. Semakin kita itu mendengarkan orang tersebut. Nah, yang paling dalam ini adalah, oh sebentar kakak kasih yang warna beda. Yang paling dalam ini adalah true friend. Teman yang sejati. Teman yang benar, teman yang dalamnya ini sudah benar. Dan true friend kita ini, makanya kakak cuma kasih N, gak pakai S. True friend kita itu cuma ada satu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mau ngomong tentang orang, gak ada satupun orang yang seumur hidupnya benar, hanya Yesus. Nah makanya ini tuh lingkaran terdalam kita. Orang yang kalau Yesus sudah bilang apa, kita belum mengerti pun dengarkan semuanya. Karena dialah kebenaran. Dan kalau ngomong dia kebenaran, dia juga orang yang paling mengasihi kita. Ada ayatnya, kita baca ya, ayatnya banyak karena tentang pertemanan ini. Yohanes 15 ayat 13. Dikatakan gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa yang memberikan nyawa untuk kita? Yesus. Kalau kamu pernah merasa kesepian dalam hidupmu, kalau kamu merasa kamu tidak punya teman, salah. Karena Yesus ini tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun bisa kita merasa sendiri, tapi sesungguhnya kita tidak pernah sendiri. Karena kita punya one true friend. Yang kalau kita butuh nasihat, ada di dalam dia. Kita butuh penghiburan, ada dalam dia. Apapun yang kita butuhkan, ada di dalam true friend-nya kita. Ini lingkaran terdalam kita. Terus yang kedua, lingkaran yang selanjutnya itu apa? Kita punya best friend. Ini adalah orang-orang yang dekat sama kita. Best friend-nya kita, siapa orang-orang yang harus masuk dalam best friend kita? Tidak sembarangan orang bisa masuk dalam best friend kita. Yang satu, harus punya value yang sama, value yang benar. Karena best friend ini kita akan banyak sharing sama mereka, kita membuka diri sama mereka, dan kita harus pastikan best friend kita adalah orang-orang yang juga mengenal kebenaran, orang yang juga datang ke gereja sama-sama. Bisa jadi best friend kita itu juga orang tua kita sendiri, atau leader kita, atau teman-teman di dalam CG kita. Orang-orang yang bukan hanya tahu kebenaran dan dia juga berusaha hidup benar walaupun gak sempurna ya. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang mengasihi kita. Orang yang sama-sama kita connect. Kita spend more time with them. Dan jangan salah, jangan tempatkan orang-orang yang gak tahu kebenaran di dalam best friend-nya kita. Nanti kalau misalnya dia ngajak hari Sabtu, ayo kita main basket sama-sama. Terus, loh itu kan jamku ibadah, jam 1. Aduh enggak usah ibadah, nanti kamu ibadahnya bisa online aja. Main basket aja lebih seru sama aku. Nah, prinsipnya beda. Orang-orang seperti itu jangan dimasukkan dalam lingkaran best friend. Karena best friend itu adalah lingkaran di mana kita juga dengarkan nasihatnya mereka, kita dengarkan pengaruhnya mereka, asalkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah yang lingkaran ketiga adalah setelahnya best friend kita punya good friend. Good friend ini siapa? Good friend ini juga mungkin orang-orang yang ada di sekolah kita, teman sekelas kita. Kita cocok, hobinya sama. Tapi ternyata belum tentu kita sama-sama percaya Tuhan Yesus. Belum tentu kita sama-sama punya value yang sama. Tapi kita cocok, ngomong itu seneng, kita nyambung, hobinya itu sama. Kita mungkin main basket sama-sama, kita olahraga sama-sama. Nah itu
golongan good friend. Nah, golongan good friend ini adalah golongan di mana we listen to them when it's the truth. Kita akan dengarkan mereka kalau memang itu benar. Kita dengarkan mereka kalau itu memang membangun kita. Tapi justru kita yang seharusnya bawa pengaruh ke mereka. Kita yang kenalkan Yesus dalam hidup mereka. Kita yang mengasihi mereka supaya mereka juga kenal Yesus. Nah, yang selanjutnya, yang di luarnya lagi ini apa? Casual friend. Bisa jadi ini teman satu sekolah tapi gak terlalu deket. Cuman nyapa, tahu nama, saling kenal, tapi nggak pernah benar-benar kayak ngobrol, jarang ngobrol. Nah, ini orang-orang yang masuk ke dalam golongan casual friend. Nah, di dalam casual friend ini itu sama. Kita dengarkan mereka hanya kalau memang itu membangun dan itu benar. Jangan semua omongannya itu didengarkan. Kalau mereka ngajak hal yang nggak benar, kalau misalnya di sekolah kita awalnya teman-temanan nih. Terus abis gitu mulai nih satu orang nyeletuk bilang ngerasa nih si A itu loh, si A itu kayak gini. Terus malah gitu si B ya teman kita yang satunya nimpalin, oh iya aku juga pernah digituin sama dia. Terus akhirnya mulailah jadi satu gerombolan gossipers. Terus dari sana lama-kelamaan jadi bully anak lain. Nah, hati-hati jangan ikut-ikutan. Justru golongan casual friend ini adalah golongan di mana kita yang harus bawa kebaikan dalam hidup mereka. Kita mengasihi mereka supaya mereka kenal Yesus, supaya mereka juga kenal kebenaran. Nah, yang paling luar lagi nih yang gak ada lingkarannya ini, kakak bilang others. Lain-lain, bisa jadi orang yang belum kita kenal, bisa jadi orang yang kita gak suka atau mungkin pernah ngapain ke kita atau mungkin musuh kita gitu ya. Orang-orang yang mungkin kita cuma sekedar tahu wajahnya tapi enggak kenal juga. Nah, itu ada dalam golongan others. Nah, prinsipnya sama yang tadi kata firman Tuhan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mau dia true friend, best friend, good friend, casual friend, others, mengasihi itu enggak pilih-pilih. Kasihilah mereka semua. Tapi ingat, enggak semua dari mereka harus kita dengarkan. Nah, hari ini firman-Nya bukan hanya tentang bagaimana bijaksana memilih teman, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi teman yang baik. Bagaimana we become the one true friend, teman yang benar. Kenapa? Karena ada pernah nggak dengar quote seperti ini? You attract what you are. Kita itu attract itu apa? Attract kayak magnet gitu ya. Attract orang yang serupa dengan kita. Nah, semakin kita menjadi teman yang benar, maka orang-orang yang mendekat ke kita, orang-orang yang datang ke kita juga orang-orang yang benar, teman-teman yang sejati. Nah, ada 3 poin sederhana, kakak mau bagikan bagaimana kita bisa menjadi becoming that one friend, a good friend. Yang pertama adalah menjadi teman yang benar. Bagaimana cara kita menjadi teman yang benar? Of course kita harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. We have to live in the truth. Di Yohanes 15 ayat 1 dikatakan Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita mau hidup kita benar, harus melekat sama Yesus. Harus nempel sama Yesus. Yaitu gimana? Bangun hubungan kita dengan Yesus, namanya melekat itu gak bisa cuman kayak, oh hari ini aku deket sama Tuhan. Terus besok jauh. Besoknya lagi gak pernah cari Tuhan. Itu gak melekat. Kalau melekat itu seumur hidup kita itu bawa Yesus. Kita itu deket sama Yesus. Gimana caranya? Sederhana, poin yang mungkin kita sering dengar. Yaitu saat teduh. Saat teduh apa yang kita lakukan? Memuji, menyembah Tuhan. Baca Alkitab. Bukan hanya dengerin firman atau dengerin renungan, tapi kita sendiri baca firman Tuhan. Yang terus apalagi datang ke ibadah setiap Sabtu. Bukan sebulan sekali, bukan 2 minggu sekali, setiap minggunya datang ke gereja untuk ibadah, menyembah Tuhan. Terus yang terakhir juga apa? Datang ke CG.
Di dalam CG lah kita akan temukan teman-teman yang benar. Kalau kamu kesusahan cari teman yang benar, join ke CG. Karena di kumpulan CG itu mungkin tidak semua sempurna, nggak semua anak yang baik. Tapi mereka adalah anak-anak yang berkomitmen untuk bertumbuh menjadi lebih baik, mengenal Tuhan Yesus. Di sanalah menjadi teman yang benar. Kalau misalnya teman ngajak nonton yang nggak benar atau nonton horor gitu. Kita yang tahu kebenaran. Nggak mau, aku nggak mau ikut-ikutan. Bukan justru kita itu kayak ketakutan kalau aku nggak ikut itu nanti aku dijauhi teman. Justru kalau kita teman yang baik, kita teman yang benar, kita nggak akan takut kehilangan teman hanya karena ikut-ikutan. Tapi justru kita akan bilang, enggak, karena kalau nonton begituan Tuhan Yesus nggak suka. Mendukakan hatinya Tuhan Yesus. Sudah simpel bilang gitu aja. Ada ayatnya juga di Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau kita teman yang benar, teman yang baik, kita akan kasih tahu kalau itu hal yang gak benar. Dan jangan takut kehilangan teman, karena kayak tadi, one true friend kita itu Yesus. Dan kalau kita punya Yesus, mau banyak teman yang meninggalkan kita, Yesus akan kirimkan orang-orang yang teman-teman sejati dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama, menjadi teman yang benar, karena teman yang benar itu pasti teman yang membangun. Kita akan bangun orang lain. Yang kedua, menjadi teman yang mengasihi dengan tulus. Menjadi teman yang mengasihi. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi dikatakan di ayat ini, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi jadilah teman yang mengasihi semua orang apa adanya, enggak pilih-pilih. Enggak, kalau misalnya ada yang minta tolong, kita mikir dulu, emang kalau aku tolongin dia untungnya apa ya buat aku? Not like that. Tapi kita itu jadi teman yang baik itu belajar dari Yesus. Yesus itu gak pernah pilih orang. Justru ketika orang itu paling membutuhkan, Yesus itu datang buat mereka. Ketika orang itu yang paling berdosa, Yesus datang spend more time with them. Supaya mereka kenal Yesus. Pernah dengar gak? You might be the only Bible that the unbelievers might ever seen. Kita itu mungkin adalah satu-satunya Alkitab buat orang-orang yang belum percaya Yesus. Karena orang yang percaya Yesus, nah mungkin mereka buka Alkitab, baca Alkitab. Justru mereka lihat firman Tuhan, mereka lihat pribadinya Yesus itu dari kita. Oh, anak-anak Tuhan yang hidup, apakah hidup kita sudah mencerminkan Yesus? Jadilah teman yang mengasihi dengan tulus. Kakak jadi ingat kejadiannya Daud. Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang-orang di sekitarnya Daud bukan orang yang sempurna. Pernah suatu ketika dia lari gitu dikejar Saul mau dibunuh. Dan dia sampai ke gua Adullam. Di sana ada banyak orang-orang yang di gua itu yang bermasalah. Hidupnya gak karu-karuan. Orang-orang yang semua kepahitan, orang-orang yang mengalami banyak hal dalam hidupnya. Tapi karena seorang Daud yang mengasihi mereka, nerima mereka apa adanya, ngajari mereka. Karena itu orang-orang dari gua Adullam itu jadi pahlawan-pahlawan triwiranya Daud. Jadi pahlawan-pahlawan hebatnya Daud yang dicatat di dalam Alkitab. Demikian pula dengan orang-orang di sekitar kita. Kita memang harus dengarkan orang-orang yang benar. Tapi jangan lupakan orang-orang yang
mungkin dikucilkan di sekolah kita, dijauhi teman-teman kita, justru mereka butuh ada orang yang terima mereka apa adanya. Justru ketika itulah mereka akan berubah hidupnya. Bukankah itulah kenapa kita dipanggil untuk mengasihi mereka dengan tulus. Karena kasih orang bisa berubah, karena kasih orang bisa kenal Yesus. Yang ketiga, yang pertama menjadi teman yang benar, yang kedua menjadi teman yang mengasihi dengan tulus, yang ketiga adalah menjadi teman yang mengerjakan visi Tuhan bersama. Menjadi teman yang mengerjakan visi Tuhan bersama. Bukan cuma kumpul-kumpul, tapi ada nggak visi Tuhan yang mau kalian kerjakan dari pertemanan itu? Karena pertemanan yang sejati, pertemanan yang kuat, itu adalah pertemanan yang di dalamnya ada Yesus. Yang kalian itu punya goal untuk mengerjakan visi Tuhan. Dan salah satunya adalah pertemananmu di dalam Connect Group. Di dalam CG, mungkin ya di dalam CG itu kamu cuma ketemu seminggu 2 kali waktu CG sama waktu ibadah. Kalau sama sekolah itu kalian lebih dekat setiap hari ketemu. Tapi di dalam CG itu ada visi Tuhan yang jelas. Jelas apa? Di dalam CG itu bukan cuma kumpul-kumpul senang-senang. Tapi ada visinya itu untuk menjangkau lebih banyak lagi teman-teman yang belum percaya Tuhan. Supaya mereka sama-sama dimuridkan punya teman dan supaya kita juga bisa multiplikasi. Waktunya multiplikasi itu momen yang menggembirakan, bukan kayak loh aku pisah sama leaderku, loh aku pisah sama dia. Tapi bukankah itulah kenapa Connect Group itu dibentuk? Supaya kita itu diutus untuk pergi menjangkau lebih banyak lagi orang. Ketika CG itu membelah, multiplikasi, lebih banyak orang yang akan ditambahkan yang belum kenal Tuhan. Ingat ceritanya Tuhan Yesus sama 12 muridnya. Tuhan Yesus dan 12 muridnya ini adalah contoh dari pertemanan. Di mana murid-muridnya ini kayak CG ya. Mereka setiap hari sama Tuhan Yesus, diajari sama Tuhan Yesus, terima pengajaran. Terus Tuhan Yesus pun mengutus mereka pergi berdua-berdua, nanti kalian cerita tentang Yesus, kalian sembuhkan orang sakit. Ada momen di mana mereka bukan orang sempurna, ada momen di mana mereka pun kayak bersih tegang. Apa ya, bersih tegang itu kayak mungkin gak enakan. Ada momen di dalam Alkitab itu dikatakan gini, mereka itu berdebat, siapa yang terbesar? Siapa ya yang terbesar di antara kita? Mereka itu ada momen di mana pengen menjadi yang paling menonjol di dalam 12 murid itu. Tapi itulah prosesnya. Proses pertemanan tuh kayak gitu. Gak ada teman yang sempurna. Nanti kita itu berteman ada yang namanya saling tersinggung, ada yang namanya mungkin salah paham. Itu biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengatasinya, mengatasi konflik itu yang akan membuat kita itu bertumbuh dan pertemanan kita itu naik level. Begitu juga dengan murid-murid Yesus. Waktu murid-murid Yesus itu mereka itu gak terus 12. Ada momen di mana ketika Yesus naik ke surga, inilah momen sesungguhnya ketika Yesus itu mengutus mereka pergi. Dan mereka satu-satu jadi pembangun-pembangun gereja Tuhan. Perintis gereja, jadi misionaris kemana-mana. Dan itulah contoh pertemanan yang seharusnya kita miliki. Kita itu diutus, kita itu dipersatukan Tuhan untuk diutus mengerjakan visi Tuhan yang lebih besar. Jadi kalau kalian sekarang ada di dalam Connect Group, di dalam CG, kalian tahu kalian tuh dipersatukan, diperlengkapi untuk suatu hari diutus untuk ngelit CG sendiri, pimpin CG sendiri. Karena ada visi Tuhan yang lebih besar. Ada teman-temanmu yang banyak yang masih belum kenal Tuhan. Yang di golongan others ini loh, yang mungkin kalian belum kenal mukanya. Tapi mereka ada di dalam hatinya Tuhan. Dan itu yang kita mau kerjakan sama-sama. Mungkin kalau kita ada di dalam sekolahnya kita, cari partner di dalam sekolahmu. Yang aku mau Tuhan, sama-sama kerjakan visi Tuhan sama temanku. Tolong Tuhan, pertemukan aku dengan teman yang sedemikian. Jadi kalian sekolah itu benar-benar
Tuhan aku mau menangkan teman sekelasku. Ada teman yang sama-sama bisa berdoa bersama, kalian bisa sharing bersama, kalian bisa ngajak mereka kenal Tuhan sama-sama. Rindukan itu. Karena teman yang demikian itu teman yang everlasting, yang long lasting. Yang mungkin nanti ke depan kalian tuh beda-beda, mungkin CG-nya beda-beda, tempatnya beda-beda, tapi hatinya kalian selalu connect. Nanti waktu kalian ketemu lagi, kalian selalu connect dan kalian bisa cerita, wah bagaimana pemakaian Tuhan dalam hidupnya, pemakaian Tuhan dalam hidupku. Itulah indahnya pertemanan. Jadi ada 3 poin, bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik, yaitu menjadi teman yang benar, menjadi teman yang mengasihi dengan tulus, dan menjadi teman yang mengerjakan visi bersama-sama. Kakak tutup dengan 1 ayat terakhir di Yohanes 15 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ingat ya, bahwa dari kita dilahirkan di dunia ini sampai nanti kita meninggal, ada 1 orang sahabat yang selalu akan ada sama kita. Mungkin season bisa berlalu, bahkan keluarga kita sendiri gak selama-lamanya bersama kita. Ada saatnya mereka nanti akan pergi duluan atau beda. Atau mungkin teman kita sekarang jadi best friend kita banget. Tapi nanti season change, kita sekolah bisa bersekolah di tempat yang beda, kuliah di tempat yang beda. Tapi ada 1 sahabat yang selalu akan ada bersama-sama dengan kita. Yaitu Yesus. Dan dikatakan kita itu enggak lagi disebut hamba, tapi kita disebut sahabatnya Tuhan. Dan sebagai sahabat Tuhan, Tuhan itu akan memberitahukan kepada kita rahasia-rahasia. Dikatakan ini, memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Memberitahukan kepada kita itu hal-hal yang masa depannya kita. Hal-hal yang kayaknya no one tells us, tapi dalam hati itu Tuhan tuh bicara. Nah itu loh indahnya sahabat. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan ya dalam hidup kita. Dia adalah sahabat yang sejati. Kalau dulu Tuhan sudah pernah jadi nomor 1 dalam hidup kita, sampai hari ini pun, apakah Yesus tetap jadi yang nomor 1 dalam hidup kita, menjadi sahabat kita, ataukah kita sudah menggeserkan Yesus? Kita sama-sama nyanyikan lagu ini yuk. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget.
apakah hari ini tergerak kalau ada di antara kita yang hari-hari ini ngerasa kesepian, gak punya teman. Teman-teman pada menjauhi kita. Atau bahkan ada yang pernah dibully sama temannya. Atau mungkin kalian punya banyak teman. Tapi dalam hati kalian kosong. Dalam hati kalian merasa gak ada yang sayang kalian. Semuanya berteman hanya karena sesuatu dalam hidupnya kalian. Kalian boleh taruh kedua tangan kalian dalam hati. Biar Tuhan kasih pemulihan hari ini. Inapa karapa kanda ya rapa sekede ya rapa karapa kalapa rapa. Ya rapa kanda ya rapa sekede ya rapa karapa kalapa rapa. Ya rapa kalapa karapa ya rapa karapa. You are never alone. Your one true friend selalu ada di dalam hatimu. Your one true friend selalu ada menemanimu. You don't have to be anyone else. Kamu gak perlu jadi siapapun. Kamu gak perlu harus berprestasi, harus berbuat baik sehingga ada teman-teman yang akan datang kepadamu. Tapi Tuhan itu adalah teman yang sejati, yang menerimamu apa adanya. Bahkan sebelum kita belum bisa melakukan apa-apa, Yesus ada. Dan hamba berdoa, Tuhan, biarkan Kau kirimkan Tuhan teman-teman yang sejati dalam hidup mereka. Teman-teman yang membangun, teman-teman yang baik, teman-teman yang benar, teman-teman yang mengasihi dengan tulus. Teman-teman yang mengerjakan visi Tuhan bersama. Dalam nama Yesus. Berdoa juga kalau ada yang dulu kita tuh apa-apa ngandalin Tuhan. Dulu apa-apa deket sama Tuhan. Tapi hari-hari ini semakin kalian punya banyak teman di sekolah. Pelan-pelan Yesus posisinya tergeser dalam hatimu. Perlahan-lahan temanmu itu menggantikan waktu-waktumu bersama dengan Tuhan. Hobimu menggantikan waktumu bersama dengan Yesus. Hari ini kita yang mau kembali sama Tuhan, kembali ke cinta mula-mulanya Tuhan Yesus. You can raise your hands. Nyanyikan lagu ini sama-sama lagi. Never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. Biar Yesus memelukmu. Kinapakanda ya rapaka rapaka lapa rapata ya rapa. Kiralapaka rabata ya rapa sekedebe ya rapaka rabaka rabaka lapa rabaka rapa. Kinapaka rabaka lapa ya rapaka rabaka rabaka rada ya rapa. Tuhan Yesus berdoa ya Bapa buat setiap anak-anak di tempat ini ya Bapa. Biarkan mereka jadi anak-anak yang punya pertemanan yang benar Tuhan. Kalau ada dari mereka yang punya pertemanan yang salah, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Engkau gantikan mereka dengan teman-teman yang benar Tuhan. Teman-teman yang membangun ya Bapa. Berdoa juga biar anak-anak volunteers yang mengikuti ini Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang punya hati yang besar Tuhan untuk mengasihi orang lain. Seperti Engkau mengasihi Tuhan. Dan dari hidup mereka ya Bapa, mereka akan membawa orang-orang untuk kenal Yesus. Melalui hidup mereka, teman-teman mereka akan melihat, you are different. I want to follow the Christ that you follow. In the name of Jesus. Angkatlah kedua tanganmu. Biar berkat Tuhan yang sempurna, berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus mengikuti setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Jadikan mereka anak-anak visi, anak-anak yang punya kerinduan, anak-anak yang benar-benar membangun gereja Tuhan, menjadi pembangun-pembangun gereja Tuhan. Dan hidup mereka menjadi terang Tuhan di sekolah, di keluarga, di dalam tempat les, di
di mana mereka diutus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat, kebijaksanaan, berikan kasih yang melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. God bless you.